Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya, dan kita wajib selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberikan hidayah Allah di atas Islam dan sunnah, nikmat kita diberikan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i, nikmat diberikan oleh Allah Ta'ala berbagai macam kenikmatan yang wajib kita syukuri. Dan pangkal syukur seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, pangkal syukur itu adalah tauhid. Pangkal syukur adalah tauhid. Jadi orang bersyukur itu dia wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu pangkalnya syukur. Jadi kita wajib untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ikhwan fillah, azakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan masuk poin yang ke-6. Tapi sebelum kita masuk, kita akan bahas tentang muqaddimah lebih dahulu, karena berkaitan poin yang ke-6 ini tentang tauhid asma wa sifat. Sebagaimana sudah kita bahas bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Dan itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Jadi berdasarkan istiqra', arti dengan membaca ayat-ayat dan mempelajari ayat-ayat dan mengambil istinbat dari ayat-ayat itu, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa tauhid itu ada 3, ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan asma' wa sifat. Allah berfirman dalam surah Maryam yang berkaitan dengan pembagian tauhid ini. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang mengatur semuanya, langit dan bumi dan di antara keduanya. Wa ma fa'budhu, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Wastabir li'ibadatihi, dan sabarlah dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya enggak ada yang sama dengan Allah. Di sini Allah menyebutkan 3 macam tauhid. Yang pertama di sini Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah yang mencipta,
Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semesta ini, langit dan bumi dan di antara keduanya. Ini tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadatihi, tauhid al-uluhiyah. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan sabarlah dalam beribadah kepada Allah SWT. Ini tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya Allah enggak sama dengan apapun juga. Ini tauhid al-asma wa sifat. Allah enggak ada satupun yang sama dengan Allah, enggak ada yang semisal dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah Allah itu esa. Allah tempat seluruh makhluk ini bergantung. Seluruh makhluk menuju hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah enggak sama dengan satu apapun juga. Enggak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi kita wajib untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tentang tauhid al-asma wa sifat, Ahlussunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh kita mentakwil. Mentakwil artinya memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, atau merubah lafadz atau nama. Itu ada di footnote nomor 220 di halaman 163 yang dikatakan tahrif atau takwil, yaitu merubah lafadz nama dan sifat atau merubah maknanya atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita mempelajari tentang nama dan sifat Allah ini masalah yang penting agar kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bawakan ayat di dalam surah Az-Zumar. Untuk melihat dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman di ayat 67, tentang wajibnya kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha mulia, Allah itu maha indah. Semua nama keindahan itu ada pada Allah, dan semua sifat yang tinggi itu ada pada Allah SWT. Kita wajib menetapkan semua nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah SWT. Saya ulangi lagi, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi langit ini dan bumi ini digenggam oleh Allah Taala. Jadi Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Langit dan bumi ini kecil, semua digenggam oleh Allah
Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Makanya orang-orang yang berbuat syirik itu mereka tidak mengagungkan Allah. Mereka mengakui Allah sebagai Khalik, mereka akui Allah sebagai Razik, mereka akui Allah sebagai Malik, Mudabbir yang lainnya. Tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Ini mereka pada hakikatnya tidak mengagungkan Allah SWT. Orang-orang yang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon dan yang lainnya, pada hakikatnya mereka semuanya tidak mengagungkan Allah SWT. Nanti saya akan menjelaskan dengan rinci. Jadi kita wajib untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Dan Allah itu tidak sama dengan satu apapun juga. Nggak ada yang serupa dengan Allah, nggak ada yang sebanding dengan Allah, dan Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Allah itu maha berkuasa dan Allah itu maha besar. Kaitan ayat ini surah Az-Zumar ayat 67 berkaitan dengan seorang Yahudi, seorang pendeta Yahudi yang datang kepada Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala jaa habrun min al-ahbari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa habrun min al-ahbari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba' wal ardina ala isba' wasyajara ala isba' wal ma'a ala isba' wa thara ala isba' wa sa'ir al-khalqi ala isba'. فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحبر ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري ويجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, jari tangan Allah, bumi di atas satu jari tangan Allah, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Maka Allah berfirman, aku adalah raja, aku adalah penguasa. Tatkala mendengar itu, ini perkataan seorang Yahudi ini yang mereka baca dalam kitab Taurat. Kemudian ketika Nabi mendengar perkataan seorang pendeta Yahudi ini, Nabi tertawa, membenarkan apa yang diucapkan oleh pendeta Yahudi ini. Nabi membenarkan apa yang diucapkan oleh pendeta Yahudi ini. Sampai tampak gigi geram beliau. Dan beliau membenarkan ucapan pendeta Yahudi. Kemudian beliau membaca firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kalau dia benar pengakuannya terhadap Allah, mestinya dia masuk Islam dan dia memuliakan Allah Ta'ala. Tapi tidak, dia enggak menghormati Allah dan tidak menghargai Allah dan tidak memuliakan Allah. Dalam riwayat Muslim disebutkan gunung-gunung dan pohon di atas satu jari. Kemudian Allah menggoncangkannya dan menggoyangkannya, dan Allah berfirman, akulah raja, akulah penguasa, aku adalah Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, Allah meletakkan semua langit di atas satu jari, tanah di atas satu jari, seluruh makhluk di atas satu jari. Ini diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan, arti ayat dan hadis ini menjelaskan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib untuk mengagungkan Allah, kita wajib untuk mensucikan Allah dari semua hal-hal yang tidak layak dengan keagungannya. Dan orang-orang yang tidak mengagungkan Allah,
mereka adalah orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus. Dan orang yang mempersekutukan Allah pada hakikatnya mereka tidak mengakukan Allah. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai jari, dan kita wajib menetapkan demikian. Jadi kalau kita lihat di sini, pendeta Yahudi dan orang Yahudi mereka sepakat menetapkan sifat-sifat jari bagi Allah sesuai dengan keagungannya, sebagaimana terdapat dalam kitab Taurat. Kalau orang Yahudi mereka menetapkan sifat-sifat Allah, tangan, jari, ini sifat Allah, wajah dan yang lainnya. Setiap disebut nama itu kita wajib menetapkan. Wajib menetapkan. Kalau orang Yahudi menetapkan, apalagi umat Islam. Maksudnya umat Islam wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Seperti Allah di atas langit, sifat ulu, bersemayam di atas arsy, kita wajib menetapkan. Ini sifat Allah, wajib kita tetapkan. Gak boleh kita takwil. Gak boleh kita katakan Allah itu ada di mana-mana, gak boleh. Ini kalimat kufur, kalimat sesat. Jadi kita harus menetapkan tentang semua nama dan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Allah Azza wa Jalla akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu mengambil dengan tangan kanannya, dan Allah berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis langit, dan Allah dengan tangan kirinya Allah berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang lafaz tsumma yatwil ardina bisimalihi, ini dipersisikan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebab dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa kilta yadayhi yamin, kedua tangan Allah itu dua-duanya adalah kanan. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi adikum. Dari Ibnu Abbas, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang diletakkan di telapak tangan Allah Ar-Rahman tiada lain hanyalah bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di tangan salah seorang di antara kalian. Artinya seluruh langit yang 7, seluruh bumi yang 7 itu diletakkan di tangannya Allah, di telapak tangannya. Diumpamakan seperti orang meletakkan biji sawi di tangannya. Berarti menunjukkan Allah itu maha besar. Dan masih banyak lagi. Nanti antum bisa lihat di dalam syarah kitab tauhid. Ya. Kalau antum belajar kitab tauhid itu di yang terakhir. Di bab yang terakhir, bab yang ke-67. Tentang ayat-ayat yang berkaitan bahwa Allah menggulung langit dan bumi. Ada berapa ayat? Saya sebutkan satu ayat aja. Tadi sudah di surah Az-Zumar. Antum lihat juga di surah Al-Anbiya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Yauma natwi as-samaa'a qatayyi sijilil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yauma natwi as-samaa'a qatayyi sijilil kutub. Pada hari yang kami menggulung langit seperti orang menggulung lembaran-lembaran kertas. Digulung oleh Allah langit ini. Qatayyi sijilil kutub. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan itu dan kami akan kembalikan. Wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami, inna kunna fa'ilin, dan kami akan melakukan demikian. Dan kita
wajib untuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Nanti saya akan sebutkan bagaimana kita mengagungkan Allah dan bagaimana orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang penting sekali. Ini kita membahas tentang asma wa sifat, merupakan asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Yang nanti saya akan sebutkan. Kenapa kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah. Di dalam surah Ghafir Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah mengumpulkan manusia nanti di padang mahsyar di ayat 16. Allah menyebutkan yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Pada hari yang mereka ini tampak semuanya di satu tanah lapang di padang mahsyar yang semua manusia terlihat, nggak ada satu yang terluput. Semuanya telanjang manusia ini, laki dan perempuan, semuanya telanjang. Dikembalikan oleh Allah seperti semula, tidak pakai sandal, tidak berkhitan, kembali mereka semuanya, dan tidak berpakaian. Semuanya terlihat. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Enggak ada yang terluput sama sekali bagi Allah. Semuanya enggak ada yang terluput. Kita di muka bumi aja kita melaksanakan apa aja dan di mana kita berada enggak luput dari Allah Taala. Allah mengetahui semuanya. Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Maka Allah sebutkan maliki yaumiddin. Padahal Allah juga maliki dunia. Tapi Allah sebutkan maliki yaumiddin agar manusia takut kepada Allah. Allah yang berkuasa di hari pembalasan. Allah raja di hari pembalasan. Allah pemilik hari pembalasan. Allah juga memiliki dunia dan Allah penguasa dunia. Tapi kenapa disebutkan maliki yaumiddin? Supaya manusia ini takut kepada Allah Taala. Supaya manusia melakukan amal-amal taat dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa dan maksiat yang paling besar adalah syirik. Menjauhkan perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Karena Allah mengatakan di sini limanil mulkul yaum. Siapa milik siapa kerajaan ini? Semua raja, semua presiden, semua penguasa enggak ada arti apa-apa sama sekali. Lillahil wahidil qahhar, bagi Allah yang satu yang tunggal dan Allah yang berkuasa. Jadi Allah ingatkan, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini dibalas setiap jiwa dengan apa yang mereka kerjakan. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Nggak ada satupun yang terluput dari Allah Taala. Makanya antum harus mengetahui tentang ilmunya Allah, bahwa Allah itu basir, Allah itu alim, Allah itu khabir. Kita wajib menetapkan semua nama-nama itu. Allah itu sami, mendengar, sehingga kita berhati-hati tidak berbuat dosa dan maksiat karena Allah mengetahui semuanya. Kalau antum lihat lagi di ayat 19-nya di surah yang sama disebutkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah mengetahui mata-mata yang khianat. Maka antum hati-hati, jangan melihat barang-barang yang haram. Jangan menonton film-film yang terbuka auratnya. Allah mengetahui semuanya itu. Banyak mata-mata yang khianat. Dan itu berdosa. Karena melihat aurat, berdosa. Antum melihat di HP, antum melihat di TV, atau antum sembunyi, Allah mengetahui semuanya. Hati-hati, itu dosa semuanya. Allah mengetahui semua mata yang khianat. Dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam dada. Tentang ayat yang tadi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa ma qadarullah qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Beliau menyebutkan fama qadarallaha haqqa qadrihi man abada ma'ahu ghairahu mimman la yaqdiru ala khalqi ad'afi hayawan aw asgharihi. Maka tidak menghargai Allah
dengan sebenar-benarnya, tidak memuliakan Allah. Siapa orang yang beribadah bersama Allah dengan yang lainnya? Artinya dia beribadah kepada Allah, tapi juga dia beribadah kepada yang lain. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada yang lainnya, kepada kubur-kubur dan yang lainnya, minta kepada Allah. Yang mereka tidak sanggup untuk menciptakan makhluk yang paling lemah, sedikit pun juga. Makhluk yang paling lemah nggak sanggup dia untuk menciptakan. Seperti yang sudah kita bahas, mereka nggak sanggup untuk menciptakan hatta lalat, nggak mampu dia ciptakan. Sebutir biji nggak mampu dia ciptakan. Karena penciptanya satu, yaitu Allah. Khaliqnya satu, yaitu Allah. Semua selain Allah adalah makhluk, semuanya. Makanya kenapa orang masih beribadah kepada selain Allah, masih menyembah kepada selain Allah, masih berbuat syirik. Padahal Allah yang menciptakan, maka Allah yang wajib untuk diibadahi. Begitu juga tidak menghargai Allah, tidak memuliakan Allah, orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mengutus Rasulnya Muhammad SAW, dirinci oleh beliau. Dan wala qaddarahu haqqa qadrihi man nafa haqa'iqa asma'ihi al-husna wa sifatil ula. Dan tidak menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan, tidak memuliakan Allah orang yang menafikan hakikat dari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Dari kaum Jahmiyah yang mereka mengingkari nama dan sifat Allah, bagi juga Mu'tazilah, dan kemudian diikuti yang lainnya yang mereka mentakwil sifat Allah dari Asy'ariyah dan yang lainnya. Begitu juga tidak menghargai Allah. Wa kadzalika ma qadara Allah haqqa qadrihi ma lam yasunhu an natnin wala hushin wala makanin yarghabu an dzikrihi bal ja'alahu fi kulli makan. Di sini tidak menghargai Allah dengan penghargaan yang sebenarnya orang-orang yang tidak menjaga Allah, tidak menjaga Allah dari tempat-tempat yang jelek, yang kotor, tempat bangkai, atau juga tempat yang lainnya yang nggak pantas orang berzikir. Artinya orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, ini nggak menghargai Allah sama sekali mereka. Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib memuliakan Allah. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, berarti Allah di tempat yang bersih, tempat yang kotor, tempat yang baik, tempat yang jelek. Nggak mungkin. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Bahwa tempat Allah di atas, sebagaimana Allah sebutkan Ar-Rahman al-Istawa. Dan mereka baca banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang Allah di atas itu, ratusan ayat. Allah juga menyebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Dan kepada Allah semua perkataan yang baik akan naik dan seluruh amal yang soleh akan diangkat ke langit, menunjukkan Allah berada di atas. Dalam surah Fatir ayat 10. Begitu juga Allah menyebutkan yudabbirul amra minas sama'il ardh tsumma yakhruju ilaihi. Dalam surah As-Sajdah Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian naik lagi ke atas langit, menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Jadi orang yang mengatakan Allah di mana-mana, berarti mereka tidak menghargai Allah, tidak memuliakan Allah. Begitu juga orang-orang yang wa ma qadara haqqa qadrihi man nafa haqiqata mahabbati wa rahmati wa ra'fati wa ridahu wa ghadabi wa maqtihi. Tidak menghargai Allah dengan sebenar penghargaan orang yang menafikan hakikat kecintaan kepada Allah, rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya, kemurkaan dan kemarahan Allah. Kita wajib menetapkan semua itu, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lam yuqaddirhu haqqa qadri man ja'ala lahu sahibatan wa walada aw ja'alahu subhanahu yahullu fi makhluqatihi aw ja'alahu aina hadzal wujud. Demikian juga tidak menghargai Allah dengan sebesar-besar penghargaan, tidak memuliakan Allah orang yang menjadikan Allah itu mempunyai istri, mempunyai anak. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Enggak menghargai Allah. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya istri, Allah itu punya anak, ini enggak menghargai Allah sama sekali. Atau orang yang mengatakan bahwa Allah itu dia bersemayam pada makhluknya, ini enggak menghargai Allah.
itu tentang akidah al-hulul, atau mengatakan bahwa yang ada ini semuanya satu, wahdatul wujud, ini enggak ada menghargai Allah. Makanya orang berpendapat tentang hulul dan wahdatul wujud dikafirkan oleh para ulama dan juga dibunuh, seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim orang-orang yang tidak menghargai Allah dengan sebesar penghargaan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab Tauhid, ketika membahas ayat wa ma qadarullah haqqa qadrih. Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan menyebutkan tidak menghargai Allah orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah. Dirinci juga oleh beliau sebagaimana Al-Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang menafikan tentang adanya Allah, yaitu orang-orang ateis, mereka tidak menghargai Allah. Wa kadzalikal musyrikun, demikian juga kaum musyrikin, alladzi aqarru anna al-khaliqa ar-raziqa al-muhyi al-mudabbir wallah wa'tarafu bi tauhid ar-rububiyyah walakinnahum khalafu fil ibadah wa khalafu fi tauhid al-uluhiyyah fa'abadu ma'allahi ghairahu min al-asnami wal ahjari wal ashjari wal qubur wal adriha. Demikian juga kaum musyrikin yang mereka mengakui bahwa Allah sebagai khalik, raziq, muhyi, mudabbir, itu mereka akui Allah SWT. Mereka mengakui tentang tauhid rububiyah, tapi mereka menyalahi dalam tauhid al-ibadah. Mereka menyalahi dalam tauhid al-ibadah. Mereka beribadah bersama Allah kepada yang lainnya. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala, kepada batu-batu, kepada pohon-pohon, kepada kubur-kubur. Mereka ibadah. Haula'i ma qadarullah haqqa qadri. Mereka pada hakikatnya tidak menghargai Allah, tidak memuliakan Allah dengan sebenar kemuliaan. Wa kadzalika ma qadarallah haqqa qadri man jahadal asma wa sifat. Demikian juga tidak menghargai Allah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, orang mereka mentakwilnya, pada hakikatnya mereka tidak menghargai Allah sama sekali dan mereka tidak punya adab kepada Allah. Orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah dan orang-orang yang mentakwil nama-nama dan sifat Allah, mereka enggak punya adab kepada Allah. Enggak punya adab. Sebutkan mereka pada hakikatnya orang-orang yang menyalahi kullu man khalafa, kata Syekh Fauzan, kullu man khalafa fil asma'i was sifati fa innahu ma qaddara Allah haqqa qadrihi wa la 'azzamahu haqqa ta'zimihi wa la ta'addaba ma'a rabbih. Setiap orang yang menyalahi dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, sesungguhnya dia tidak menghargai Allah, tidak memuliakan Allah, tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan, dan mereka tidak punya adab kepada Allah, tidak punya adab kepada Allah. Ini saya ringkas-ringkas semuanya, panjang penjelasan beliau. Demikian juga orang-orang yang menafikan qadar. Wa kadzalika ma qadara haqqa qadri man nafa al-qadar. Demikian juga tidak menghargai Allah orang yang menafikan takdir. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mentakdirkan apa-apa, bahwa perkara ini baru, semua Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan semua berjalan di langit dan di bumi, dan apa yang kita kerjakan ini semua berjalan dengan takdir Allah SWT. Tapi Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran lengkap semuanya, jalan yang baik, jalan yang buruk, jelas semuanya. Nabi juga sudah menjelaskan, yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa ke neraka Nabi sudah jelaskan, lengkap. Tinggal manusia mengikuti jalan ini. Kita wajib mengimani tentang qada dan qadar, dan kita wajib mengamalkan. Makanya ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita berjalan menurut apa yang Allah sudah takdirkan? Iya. Buat apa kita beramal? Kata Nabi, i'malu faqulun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Kita wajib mengimani, yang kedua kita wajib untuk mengamalkan. Kemudian selanjutnya kata beliau, ma qaddarallahu haqqa qadri man asallaha
wartakaba ma harramallahu minal ma'asi wa taraka ma aujaballahu minat ta'at ma qadara haqqa qadri. Tidak menghargai Allah dengan sebesar penghargaan, tidak memuliakan Allah dengan sebesar pemuliaan. Siapa? Yaitu orang yang durhaka kepada Allah, orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang-orang yang melakukan apa-apa yang Allah haramkan dari perbuatan dosa dan maksiat, dan mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan dari ketaatan-ketaatan. Tidak menghargai Allah, tidak memuliakan Allah. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang melakukan apa-apa yang Allah haramkan dari perbuatan dosa dan maksiat, dan dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan dari ketaatan. Ini enggak menghargai Allah. Dikumandangkan azan, contoh aja nih, dikumandangkan azan ini. Azan dikumandangkan, yang mestinya laki-laki itu wajib datang ke masjid. Dia ngobrol aja, dia kerja, tetap dia dagang, enggak datang, enggak menghargai Allah sama sekali orang-orang itu. Azan dikumandangkan mesti datang ke masjid. Dia wajib muliakan Allah Ta'ala. Karena panggilan itu menggunakan nama-nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan-panggilan nama Allah disebutkan untuk memanggil manusia ini, tapi nggak datang ke masjid mereka. Mereka nggak menghargai Allah sama sekali. Atau dosa dan maksiat yang mereka lakukan, apakah khamar, judi, riba, mereka tahu itu haram masih mereka lakukan. Mereka nggak menghargai Allah. Karena yang mengharamkan Allah dalam Al-Quran. Mereka nggak menghargai Allah sama sekali. Begitu juga banyak sekali beliau sebutkan, termasuk orang-orang menyalahi perintah Allah, dia melanggar larangannya, pada hakikatnya mereka tidak menghargai Allah. Sama seperti orang-orang berbuat bid'ah, mereka tidak menghargai Allah sama sekali. Orang-orang berbuat bid'ah nggak menghargai Allah, karena hak syariat itu hak Allah. Allah menyebutkan am lahum syuraka'u syara'u, apakah mereka mempunyai sekutu yang mengadakan syariat malam ya'zam bihillah, yang Allah tidak izinkan. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik enggak menghargai Allah. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah enggak menghargai Allah. Yang melakukan perbuatan dosa maksiat enggak menghargai Allah. Orang yang mengingkari atau mentakwil nama dan sifat Allah tidak menghargai Allah sama sekali. Begitu juga orang mengingkari tentang Al-Quran kalamullah, mereka tidak menghargai Allah SWT. Karena Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah, dari Allah datangnya dan kembali kepada Allah SWT. Sekarang kita bahas itu tentang ayat dalam surah Az-Zumar ayat 67 yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh Dr. Shalih Fauzan. Kita membahas tentang nama dan sifat Allah. Artinya ilmu pembahasan tentang nama dan sifat Allah ini ilmu yang diberkahi oleh Allah. Banyak faedahnya dan banyak buahnya, banyak manfaatnya. Di antara kita manfaat mempelajari asma wa sifat. Yang pertama, anna hadzal ilma asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Bahwa ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia. Kita pelajari asma wa sifat, merupakan ilmu yang paling mulia, yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya. Dan kemuliaan ilmu tergantung dari kemuliaan apa yang dikaji, yang dibahas. Kalau dibahas tauhid, itu ilmu yang paling mulia. Asyraful ulum. Wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Wala asyrafa wala afdala min al-ilmi billahi bi asma'i wa sifatil warida fi kitabil aziz wa sunnati rasulil karim. Tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling utama melainkan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam kitabnya yang mulia dan sunnahnya Rasulullah SAW yang mulia. Makanya kita harus menyibukkan diri dengan memahaminya tentang ilmu ini, itu asma wa sifat. Yang kedua, di antara keutamaan mempelajari nama dan sifat Allah, anna ma'rifatallahi wal ilmi bihi, anna ma'rifatallahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi
wa khasyatihi wa khaufihi wa rajaihi wa ikhlasil amali lahu. Yang kedua, bahwa kita mengenal Allah dan mengetahuinya, mengetahui Allah, mengetahui nama dan sifatnya akan membawa kita untuk cinta kepada Allah SWT, yang merupakan pokoknya ibadah. Asal ibadah kecintaan kita kepada Allah SWT. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan mengikhlaskan amal kepada Allah SWT. Jadi kita mempelajari nama-nama sifat Allah akan membawa kita untuk mencintai Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka semakin kuat pengetahuan ini, semakin tunduk seorang hamba kepada Allah. Semakin kuat ilmu ini, semakin kuat ketundukan dia kepada Allah SWT. Makanya untuk perhatikan bahwa kita dalam ibadah kepada Allah, rukunnya ibadah itu ada 3. Yang pertama al-hubbu, yang kedua ar-raja, yang ketiga al-khauf. Jadi seorang yang ibadah kepada Allah, dia wajib untuk mencintai Allah SWT. Cinta kepada Allah. Seorang mukmin dia harus mencintai Allah. Orang kafir mereka mencintai Allah, tapi orang mukmin lebih cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu lebih sangat cintanya kepada Allah SWT. Cinta, kita wajib mencintai Allah SWT. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Jadi zat yang paling kita cintai Allah. Maka orang enggak beriman kalau dia tidak mencintai Allah. Sebagaimana Rasulullah, kalau ada orang yang tidak mencintai Rasulullah, dikatakan enggak beriman. Sampai Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi waladi wan nas ajmain. Enggak beriman seorang dari kamu sehingga aku, itu Rasulullah, lebih dicintai daripada dia mencintai bapaknya, anaknya, istrinya, dan seluruh manusia. Kalau Rasulullah wajib kita cintai dari semua manusia yang ada, maka Allah lebih lagi kita cintai. Wajib kita cintai. Karena kecintaan kepada Allah merupakan asal, pokok. Kecintaan kepada Rasul merupakan farak, cabangnya dari cinta kepada Allah SWT. Kita wajib untuk mencintai Allah SWT. Karena Allah merintahkan kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokoknya kecintaan kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kita belajar asma wa sifat, kita akan mencintai Allah SWT dengan kecintaan yang benar. Kemudian kita mengharap hanya kepada Allah, karena rukun ibadah 3, cinta, harap, mengharap kepada Allah, tidak mengharapkan kepada makhluk, dia mengharap sesuatu dari manusia, dia hanya mengharap kepada Allah. Allah mengatakan was'alullaha min fadli, adalah kamu minta karunia hanya kepada Allah, jangan mengharap pada manusia, jangan. Kalau kita orang beriman, kita meyakini bahwa Allah itu yang maha pemberi rezeki, nggak ada satu makhluk yang Allah memberikan rezeki, minta kepada Allah, jangan kepada makhluk. Makhluk ini semuanya, semua makhluk ini semuanya fakir. Sekaya apapun manusia itu fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Dalam surah Fatir di ayat 15 Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian ini adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah itu yang maha kaya dan Allah itu maha terpuji. Jadi semua makhluk ini sekaya apapun tetap mereka fakir. Makhluk ini sekaya apapun mereka tetap fakir. Makanya kalau makhluk ini semuanya fakir, yang kaya siapa? Allah. Allah wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Ya Allah, satu. Yang kaya, yang terpuji. Maka mintanya kepada Allah. Makanya disuruh kita berdoa kepada Allah. Makanya Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta-mintanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, minta tolong. Maka jangan minta kepada manusia. Raja, mengharapannya kepada Allah. Jangan minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Merusak tauhid dia. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Mengharap hanya kepada Allah. Kita mengharapkan ganjaran, mengharapkan sorga.
Itu tujuan hidup kita, ibadah kepada Allah dan tujuannya sorga, bukan yang lain, bukan dunia. Dunia ini semu, nggak ada arti apa-apa. Dunia ini tempat permainan, dunia ini fata morgana, dunia ini mata'ul gurur. Yang dicari oleh orang beriman sorga. Roja mengharap sorga, nggak ada yang lain sudah. Makanya ketika orang itu belajar, orang itu mengajar, orang itu berdakwah, yang diharap Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ganjarannya besar dengan dia menuntut ilmu. Ganjarannya besar dengan dia mengajar, dengan dia mengajarkan ilmu. Mengharap pada Allah, jangan mengharap pada manusia. Manusia ini fakir, gak punya apa-apa. Yang kaya itu Allah. Makanya ketika kita beribadah, mengharap kepada Allah. Seperti puasa, Nabi menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran. Jadi kita dalam ibadah kita mengharapkan ganjaran boleh kepada Allah. Bukan mengharapkan saudara manusia, bukan, enggak boleh. Mengharapkan ganjaran kepada Allah. Ganjaran yang paling besar apa? Sorga. Itu yang kita harapkan. Maka Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga di antara manfaat kita belajar nama dan sifat Allah, bahwa dengan kita mempelajari nama dan sifat Allah ini, kita akan mencintai Allah. Artinya dengan kita mempelajari nama-nama sifat Allah, kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan yang sebelumnya. Dan juga tampak asarnya pada perbuatan kita. Asarnya yang tampak pada perbuatan kita. Betul-betul kita mengagungkan Allah dan juga asarnya tampak dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengetahui nama dan sifat Allah, maka akan tampak dalam kehidupan kita mengagungkan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, menjauhkan dosa dan maksiat, menjauhkan kesyirikan dan yang lainnya. Kita akan jauhkan. Begitu juga kita mengetahui tentang sifat-sifat ini. Seperti Allah itu witir, tunggal. Di dalam hadis innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu tunggal. Allah mencintai apa? Salat witir. Maka kita laksanakan. Dengan kita mengetahui nama dan sifat Allah, kita akan melaksanakan itu. Allah witir, maka kita berusaha untuk melaksanakan salat witir. Jangan tinggal itu salat witir. Meskipun hanya 1 rakaat, laksanakan itu. Begitu juga Allah qawi, Allah maha kuat, Allah mencintai mukmin yang kuat. Yang kuat yaitu kuat imannya. Allah itu qawi, Allah mencintai mukmin yang kuat. Makanya Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya kebaikan, kebaikan ada imannya. Ini mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, meskipun lemah tetap dia masih beriman. Setelah itu Nabi katakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jadi harus kita kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Harus kuat. Dan harus semangat. Nuntut ilmu ini ibadah kepada Allah. Harus semangat. Jangan nuntut ilmu malas. Jangan ngantuk nuntut ilmu. Semangat kita. Karena ini ibadah kepada Allah. Dan ganjaran besar membawa manusia ke sorga. Karena Allah itu maha alim, maha mengetahui. Maka kita disuruh untuk nuntut ilmu. Dan Allah itu maha kuat. Allah juga hayyun. Allah ini pemalu. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang pemalu. Maka harus ada punya rasa haya, malu gitu. Dan malu ini merupakan akhlak Islam. Banyak orang yang gak punya rasa malu, baik laki maupun perempuan, gak punya malu dia. Di dalam dia melaksanakan ibadah ini kepada Allah atau dalam muamalah mereka gak punya rasa malu.
Kayak tadi, dipanggil azan, mesti dia ke masjid, nggak ke masjid. Padahal nikmat Allah berikan semua nikmat. Dia nggak bersyukur kepada Allah, tapi bersyukur kepada makhluk. Maksud saya, dia tidak bersyukur kepada Allah, tapi dia menyembah kepada selain Allah. Bersyukur kepada makhluk harus. Karena bersyukur kepada makhluk dalam artian kepada manusia sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Karena Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Enggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita harus berterima kasih kepada orang berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang enggak punya rasa malu, ya. Baik dia kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah maupun juga muamalah, enggak malu dia. Padahal malu ini akhlak Islam. Malu ini akhlak Islam. Kata Nabi, inna likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak dan akhlak Islam itu malu. Malu kita melanggar, malu kita melanggar, malu kita berbuat dosa dan maksiat, itu malu. Malu kita tidak memenuhi hak orang yang punya hak, itu malu. Itu benar, malu itu. Bukan malu sholat berjamaah di masjid, malu, bukan pada tempatnya. Pakai jilbab malu, bukan pada tempatnya. Wajib dipakai jilbab. Jadi bukan pada tempatnya. Atau orang bertamu disediakan makan, malu, itu bukan pada tempatnya. Malu itu kita melanggar syariat, itu malu kita. Karena Allah Maha melihat. Malu kita utang sama orang, kita wajib bayar. Kita ketemu, kita nggak, mestinya kita bayar, tapi dia nggak malu. Malu kita kalau sampai kita nggak bayar, itu benar. Tapi banyak orang nggak punya malu. Utang biasa aja, seperti dia nggak punya utang. Dia nggak punya rasa malu orangnya ini. Kalau dia malu, dia mestinya berusaha untuk membayar utang-utang itu. Allah syakur, Allah yuhibbu syakirin. Allah maha syukur, Allah mencintai orang bersyukur. Allah sadiq, yuhibbu sadiqin. Allah jujur dan Allah mencintai orang-orang yang jujur. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang keempat, bahwa Allah menciptakan makhluk ini, mengadakan mereka dari tidak ada, dan Allah memudahkan semua apa yang di langit dan di bumi. Agar apa? Liya'rifuhu wa ya'buduhu, agar manusia mengenal Allah dan agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah SWT. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini agar manusia beribadah kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat di ayat 56 sampai ayat 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta dari mereka rezeki, aku enggak minta makan. Sesungguhnya Allah yang selalu memberikan rezeki dan Allah Maha kuat dan Allah Maha kokoh. Artinya agar manusia beribadah kepada Allah karena Allah menciptakan mereka. Allah juga yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang menghidupkan mereka dan yang lainnya, maka wajib untuk beribadah kepada Allah. Juga Allah berfirman dalam surah At-Talaq di ayat 12. Surah 65 ayat 12. Allah berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu juga. Perintah Allah itu turun di antara langit dan bumi agar kalian mengetahui bahwa Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya agar manusia ini beribadah kepada Allah dan agar manusia ini tidak berbuat dosa dan maksiat. Karena apa? Karena Allah mengetahui semuanya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Dimanapun orang itu berada, pasti Allah tahu. Gak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah, gak ada. Orang berada di bawah bumi, di lautan, di dasar lautan, atau di dalam gunung, Allah mengetahui semuanya. Semua Allah mengetahui. Enggak ada satu pun yang terluput bagi Allah Taala. Maka dia wajib untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kelima, bahwa kita mempelajari nama dan sifat Allah, bahwa ini termasuk satu rukun dari rukun iman.
rukun iman. Itu iman kepada Allah. Berarti iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Kemudian yang keenam, bahwa ilmu tentang asma wa sifat merupakan aslul asya, merupakan pokok segala sesuatu. Dan masih banyak lagi keutamaan dari kita mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi kita mempelajari ini penting dan manfaat besar, karena ini pokoknya ilmu dan semulia-mulia ilmu. Dengan kita mempelajari nama sifat akan timbul pengagungan kita kepada Allah. Kita tambah mengagungkan Allah, tambah kita takut kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah mengharap pada Allah, dan yang lainnya banyak manfaatnya. Bukan kita mempelajari nama sifat tambah bingung. Kalau firqah-firqah yang sesat justru orang tambah bingung. Ketika dikatakan Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di atas, tidak di mana Allah, bingung orang. Itu dari firqah-firqah yang sesat. Kalau Ahlus Sunnah, Allah di atas langit, di atas arsy, selesai sudah. Kita beribadah kepada Allah dan kita mengetahui tentang Allah itu berada di atas. Allah tidak butuh tempat, tapi Allah mengatakan bahwa Allah di atas arsy, kita wajib menetapkan. Jadi kita jangan kemudian memakai nalar kita, akal kita yang picik. Yang pokok dalam kita mempelajari nama dan sifat Allah dan juga yang lainnya, Quran dan Sunnah. Menurut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah kita bahas dalam manhaj talaqi wal istidlal. Kita harus belajar tentang itu sehingga kita paham. Dan ini semuanya mudah. Dan justru dengan kita pelajari ini tambah kecintaan kita kepada Allah, tambah ketundukan, tambah kepasrahan kita kepada Allah, tambah yakin kita kepada Allah, dan tambah kita mengharapkan surganya dan kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, demikian materi yang penuh manfaat yang kita simak disampaikan oleh Al-Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dan penjelasannya terkait dengan beberapa pendapat dari sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa pembahasan tauhid asma wa sifat di tengah kaum muslimin saat ini bisa diundurkan karena akan menimbulkan kontra dari masyarakat karena banyaknya penyimpangan di dalam masalah asma wa sifat ini, dan lebih mengutamakan pembahasan mengingatkan tentang rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini, jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pembahasan tentang asma wa sifat ini masalah yang penting, karena dengan kita mempelajari nama dan sifat Allah, kita akan tahu tentang Allah Ta'ala, dan orang akan kembali kepada Allah. Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat. Allah Ghafur, Allah Rahim. Sekarang kalau kita lihat manusia ini banyak berbuat dosa dan maksiat atau tidak? Banyak. Justru dengan kita bahas itu agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian juga seperti yang tadi sudah saya bacakan ayatnya, Allah menciptakan kita ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah, kita akan khusyuk dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita akan betul-betul nikmat dalam ibadah kepada Allah. Kita akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman dengan kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan juga kita mampu untuk menanggung penderitaan ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, karena kita mengetahui nama dan sifat-sifat Allah. Itu harus kita pelajari. Jadi nggak ada istilah ditunda dulu, nggak ada. Karena ini sudah fitrah. Mempelajari tentang nama dan
nama dan sifat Allah fitrah. Sama kita belajar tauhid fitrah. Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Mengakui seperti sifat ulu. Kita tanya anak kecil, Allah itu di mana? Mesti jawabnya di atas. Tanya orang kafir, ketika kalian berdoa kepada Allah, kemana kalian menghadap? Kata mereka, menghadap kepada Allah. Antum tanya deh. Orang kafir atau orang Cina yang nyembah itu tanya, kamu nih kalau menyembah itu menghadap kemana? Ke Allah. Hatinya mereka ke atas. Gitu. Kan dalam pergaulan juga orang sudah biasa secara fitrah. Ya kita serahkan kepada yang di atas. Iya tidak? Makanya ketika orang mengatakan Allah di mana-mana, ini rusak fitrahnya dia. Rusak fitrahnya. Jadi rusak fitrahnya, rusak akalnya, dan dia tidak beriman kepada Quran dan Sunnah. Makanya ini harus kita bahas. Justru mengembalikan orang kepada Quran dan Sunnah dengan mempelajari asma wa sifat ini. Jadi keliru dan salah, bahkan menyimpang dari manhaj para anbiya wa rusul. Ketika kita mengatakan nanti aja kita bahas, kapan? Sama mereka juga tidak mau membahas tauhid karena apa? Nanti. Lah kapan? Justru semua problem yang ada, yang terjadi di masyarakat, solusinya dengan tauhid kepada Allah. Solusinya dengan tauhid. Bukan kita masuk kepada pembahasan yang ada sekarang ini, bukan. Bukan ikut larut dengan masyarakat. Justru dengan kita kembalikan manusia kepada Quran, kepada Sunnah, kepada pemahaman yang benar, justru mereka akan selamat. Karena Nabi ketika menyebutkan akan terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, fitnah apa aja bentuknya, apakah itu syubhat, apakah itu syahwat, Nabi menyebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, satakunu fitnah, nanti akan terjadi fitnah. Apa kata Rasulullah? Wa kaifa na'mal wa kaifa nasna ya Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada pemahaman sahabat. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat. Nabi suruh apa? Kembali. Nah sekarang problem manusia ini, sekarang ini banyak harus kembalikan. Dan antum lihat lagi dakwanya para anbiya wa rasul. Semua nabi, semua rasul ketika menghadapi umatnya punya problem atau tidak? Banyak problemnya. Problem masalah politik, problem masalah ekonomi, problem masalah apa aja sudah. Semua problem ada. Tapi mereka kembalikan semuanya dengan apa? Kepada tauhid. Semua punya problem. Atau ketika Nabi Ibrahim punya problem dengan siapa? Dengan penguasa. Berarti masalah apa ini? Masalah apa ini? Politik. Kan banyak dai yang ngompol sekarang ini, ngomongin politik. Gitu. Ngompol, dai-dai ngompol ini, ngomongin politik. Enggak manfaat. Tidak ada manfaat sama sekali. Anda melihat, problemnya kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kita harus kembalikan umat, bukan mengganti penguasa. Ketika Nabi Musa menghadapi Firaun, nggak ada Nabi Musa, bagaimana kita melengsarkan Firaun? Saya yang menjadi raja. Nggak ada. Tapi bagaimana mendakwakan Firaun agar kembali ke jalan yang benar? Mengajak Bani Israel kembali ke jalan yang benar. Ini dakwah. Kalau dikatakan kembali kemana? Kepada tauhid. Tauhid. Tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kembalikan. Maka kita lihat, yang pertama kali rusak fitrahnya, meskipun dia mengakui, tapi rusak fitrahnya Firaun. Karena dia kata dalam Al-Quran, pada akhirnya hatinya mengakui tentang Allah di atas langit, tapi dia ingkari. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa, kata Allah. Pada akhirnya mereka mengakui, diingkari oleh hatinya. Wajahadu biha, padahal hatinya meyakini. Meyakini apa? Tentang Allah SWT. Karena apa? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Jadi justru kita mempelajari ini penting, asma wa sifat. Justru mengembalikan orang kepada agama yang sebenarnya. Kalau nggak dibahas, orang nggak akan tahu nanti tentang nama dan sifat Allah SWT yang mereka ucapkan setiap hari.
Mereka ucapkan. Ayat Al-Quran isinya nama dan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asma' wa sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asma' wa sifat. Maliki Yaumiddin. Semuanya isi asma' wa sifat. Semua ayat diakhiri dengan nama dan sifat Allah SWT. Ini harus dipelajari, dipahami supaya orang kembali ke jalan yang benar. Tapi dipelajari dengan dasar pemahaman yang benar. Itu yang kita akan pelajari nanti dalam syarah akidah. Karena ada banyak firqah-firqah yang sesat, mereka mengingkari nama atau mentakwil. Justru kita bahas ini mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Kalau enggak, mereka sesat. Kesian. Yang pertama kali kalau dai-nya sesat, ya umatnya sesat. Justru kita membahas ini manfaatnya sangat besar. Mengembalikan orang kepada Quran dan Sunnah, mengembalikan mereka kepada pemahaman yang benar, mengembalikan mereka kepada Allah SWT. Iya, wallahu alam. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah kiat atau batasan sehingga kita tidak terjerumus ke dalam menyerupakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas dengan makhluknya, dan apakah tidak lebih baik saja bahwa kita menyebut bahwa Allah Maha Tinggi di dalam ucapan kita? Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah menyebutkan tentang sifat ulu, sifat tinggi. Dan para ulama menyebutkan tentang sifat ulu bagi Allah. Ini sifat yang mulia bagi Allah, sifat tinggi yang menunjukkan kepada kemuliaan Allah. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Jadi kita wajib menetapkan sesuai dengan nas Al-Quran. Para sahabat menetapkan demikian. Hatta seorang budak jariyah, seorang wanita budak itu ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Dijawab, fis sama, Allah di atas langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Muawiyah? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Artinya seorang budak aja tahu tentang Allah itu di mana. Tapi kalau kita tanya sekarang ini kepada seorang profesor doktor, nggak tahu Allah itu di mana. Kan banyak profesor doktor nggak tahu. Profesor atau ustadz banyak yang nggak tahu Allah itu di mana. Padahal seorang budak jariyah tahu Allah di mana. Maka kita wajib menetapkan tentang sifat itu, yaitu sifat ulu bagi Allah Taala sesuai dengan nas Al-Quran. Ya, satu lagi pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dengan Abu Hafsah yang ada di Batam. Di Batam. Silakan Pak Abu Hafsah. Ya, mau bertanya Ustaz mengenai apa tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ada orang berpendapat bahwa apa tauhid tersebut adalah merupakan tauhid yang diada-adakan dalam Islam. Pembagiannya begitu Pak ya? Ya, dia berpendapat bahwa tauhid itu hanya satu. Justru kita yang mendakwakan tauhid dituduhnya sebagai ahlul bid'ah karena membagi tauhid menjadi tiga. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal ini? Iya, terima kasih Pak wa iyyakum. Pak Abu Hafsah di Batam, silahkan Ustaz. Ini sudah kita bahas. Di awal pembahasan tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Saya sudah jelaskan bahwa pembahasan ini dengan istiqra, para ulama itu membaca dalil-dalil, mengambil istinbat untuk memudahkan mereka menyebutkan bahwa alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb. Maka di sini ada rububiyah. Ketika membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim tentang asma wa sifat. Itu untuk memudahkan. Jadi bukan sesuatu yang baru dalam agama. Ini maslahat, bukan dalam bentuk ibadah kita, bukan. Artinya sekedar nama aja untuk memudahkan, sehingga orang bisa memahami apa yang dikatakan rububiyah, apa yang dikatakan uluhiyah, apa yang dikatakan asma wa sifat, untuk memudahkan. Jadi bukan bid'ah. Dan begitulah memang ahlul bid'ah, mereka lakukan segala macam
bid'ah yang mereka lakukan. Ketika kita membahas satu yang menurut mereka tidak ada, oh mereka bid'ahkan. Padahal mereka udah ribuan bid'ah yang mereka lakukan gitu. Itulah ciri dari ahlul bid'ah gitu. Dianggap di mana celahnya kita salah, masuk mereka. Ini nggak ada di zaman Nabi. Padahal mereka udah lakukan ribuan bid'ah yang nggak ada di zaman Nabi SAW. Tapi ketika ada celah satu, oh ini bid'ah. Padahal ini cuma sekedar nama. Kita nggak beribadah dengan nama-nama itu. Yang nama-nama yang kita beribadah dengan nama-nama Allah SWT, asma wa sifat, bukan namanya tauhidul asma wa sifat, bukan tauhid rububiyah, bukan. Itu sekedar pembagian aja, seperti orang membagi tentang huruf, fiil, isim untuk memudahkan. Di zaman Nabi nggak ada pembagian itu. Nah, mereka banyak mempelajari tentang nahwu shorof. Apa nggak dikatakan bid'ah itu nahwu shorofnya gitu. Jadi pembahasan ini yang penting bagaimana kita memahami tentang Quran wa sunnah ala fahmi salaf, itu kita dalami, kita yakini, dan kita amalkan. Itu yang paling penting. Jadi itu kita nggak usah kita udah bahas, dan kita nggak usah jawab. Kalau ada orang mengatakan kita nggak usah jawab, nggak ada manfaatnya juga menjawab. Capek menjawab yang seperti itu, kepada mereka itu capek gitu. Dan banyak hal yang kalau kita mau jawab capek karena kebodohan, kejahilan mereka. Ngadepin orang bodoh capek gitu. Jawabannya yang baik kita bahas saja tentang nama-nama ini yang indah, kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Itu manfaat buat kehidupan kita dan buat akhirat kita. Untuk membantah mereka nggak ada manfaatnya. Jadi antum jangan sibukkan untuk membantah mereka. Kalau ada lebih dia ngomong ini kita bantah, jangan. Biarkan aja. Yang penting bagaimana kita memberikan ilmu. Antum lihat contoh Nabi SAW. Nabi dikatakan apa oleh orang-orang musyrik Mekah? Majnun, gila. Apa Nabi kemudian terus membantah mereka? Enggak. Bawakan aja ayat. Sama ketika Nabi Musa menjelaskan tentang Allah kepada Fir'aun dibantah, Nabi Musa enggak hadapi, terus saja menjelaskan, dibawakan dalil. Jadi itu dalam kita menghadapi mereka, enggak usah kita layani, yang penting kita sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, ikhlas dan ittiba. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.